Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petualang semua, pernah nggak sih kalian membayangkan ada dunia tersembunyi tepat di bawah kaki kita, dunia di bawah tanah? Pada suatu malam yang sunyi, 8 sahabat Bambang, Rigen, Handoyo, Syafrizal, Nurusada, Yopi, Mariono dan Rahma berkumpul di sebuah desa tua yang konon menyimpan rahasia terpendam. Mereka menemukan pintu besi berkarat di balik reruntuhan gudang tua. Di atasnya tertulis samar, "Jangan masuk kecuali kau siap kehilangan dunia yang kau kenal." Dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takut, mereka membawa senter aki buatan sendiri, lampu besar yang menyala terang seperti matahari kecil. Mereka membuka pintu itu dan masuk ke dalam terowongan gelap yang menurun tajam ke perut bumi. Pertemuan pertama, kota cahaya tanpa matahari. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka tiba di sebuah ruang terbuka yang luas. Di sana berdiri kota bawah tanah yang bercahaya, bukan dari listrik, tapi dari kristal-kristal hidup yang tumbuh di dinding dan langit-langit gua. Kristal itu berdenyut seperti jantung, memancarkan cahaya biru dan ungu. Rahma menyentuh salah satu kristal, dan tiba-tiba bisa mendengar suara-suara dari masa lalu, tangisan bayi, tawa nenek, suara hujan yang jatuh di atap seng. Rigen menemukan makhluk kecil seperti kucing transparan yang bisa berbicara dalam mimpi. Ia menamainya Luno. Pertemuan kedua, hutan terbalik. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan hutan bawah tanah, di mana pohon tumbuh dari langit-langit gua dan akarnya menjuntai ke bawah. Daunnya bercahaya hijau, dan udara di sana terasa seperti pagi hari di pegunungan. Handoyo mencoba memanjat akar dan menemukan buah yang bisa membuatnya melihat kenangan orang lain hanya dengan menatap mata mereka. Nurusada berbicara dengan seekor burung yang terbuat dari kabut. Burung itu berkata, "Kalian adalah pengunjung pertama dalam 1000 tahun. Pertemuan ketiga, ruang waktu retak di bagian terdalam." Mereka menemukan ruang waktu, sebuah tempat di mana jam tidak berjalan lurus. Di sana, Mariono melihat versi dirinya yang sudah tua, duduk dan menulis puisi tentang dunia yang belum terjadi. Syafrizal melangkah ke sebuah lingkaran cahaya, dan tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa yang belum pernah ada di bumi. Yopi menemukan sebuah buku yang menulis sendiri, mencatat setiap pikiran dan perasaan mereka selama perjalanan. Kembali ke dunia atas. Setelah apa yang terasa seperti berhari-hari, mereka kembali ke pintu terowongan. Tapi waktu di dunia atas hanya berjalan 5 menit. Tak ada yang percaya cerita mereka. Tapi mereka tahu, dunia bawah tanah itu nyata. Dan sejak hari itu, mereka semua berubah. Lebih peka, lebih bijak, dan lebih terhubung satu sama lain. Mereka menyimpan rahasia itu, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dunia bawah tanah itu memang mengundang lebih banyak misteri untuk diungkap. Yuk, kita lanjutkan petualangan mereka dengan petualangan-petualangan liar, menakjubkan, dan mungkin sedikit menyeramkan. Danau nama-nama yang terlupakan. Jauh di bawah kota kristal, kelompok itu menemukan danau bawah tanah yang luas dengan air yang begitu tenang sehingga memantulkan kenangan. Bukan wajah. Siapapun yang menyentuh permukaannya akan melihat momen terlupakan dari masa lalu mereka atau masa lalu orang lain. Rahma melihat teman masa kecil yang dikiranya hayalan. Yopi melihat sekilas versi masa depannya yang membuat pilihan yang dapat mengubah segalanya. Tapi danau itu punya aturan. Jika Anda mengucapkan nama dengan keras sambil menyentuh air, orang itu akan lupa siapa Anda. Perpustakaan pikiran yang hidup. Mereka menemukan sebuah perpustakaan tempat buku-buku berbisik, rak-rak menata ulang diri mereka sendiri, dan pikiran-pikiran tersimpan bak benih. Setiap buku berisi ide yang hidup, ada yang berbahaya, ada yang mencerahkan. Rigen membuka buku yang mengajarkannya cara berbicara dengan tanaman. Syafrizal menemukan satu yang mencoba meyakinkannya untuk menulis ulang sejarah. Tapi hati-hati, jika Anda membaca terlalu banyak, pikiran Anda sendiri mulai memudar. Penjaga yang tertidur di dalam gua terdalam, bersemayam makhluk yang lebih tua dari waktu seekor naga
yang terbuat dari batu dan bayangan. Tertidur selama berabad-abad, mimpinya membentuk dunia bawah tanah. Jika terbangun, ia dapat membentuk kembali realitas. Handoyo tak sengaja menyenandungkan lagu yang menggugah napas sang naga. Mariono mengetahui bahwa naga itu pernah melindungi portal ke alam lain. Alam yang mengarah ke mimpi di dunia permukaan. Spirogema, sebuah terowongan yang berputar tanpa henti. Tetapi setiap putarannya sedikit menggeser realitas. Waktu melengkung, gravitasi berputar, dan emosi menjadi tampak seperti bola-bola bercahaya. Nur Usada melihat ketakutannya mengambang di sampingnya, dan belajar untuk membentuknya kembali. Bambang menemukan versi dirinya yang tidak pernah memasuki terowongan dan harus memutuskan kehidupan mana yang akan dipertahankan. Taman pertumbuhan yang mustahil, bioma tersembunyi, tempat tanaman yang punah bermekaran, dan buah-buahan yang mustahil tumbuh seperti apel yang bernyanyi, atau tanaman merambat yang membuatnya tidak terlihat untuk sementara waktu. Kelompok tersebut harus menjelajahi taman tanpa mengganggu akar Santian yang menjaga rahasia peradaban kuno. Mari selami lebih dalam makhluk-makhluk misterius dan menakjubkan yang ditemui Bambang, Rigen, Handoyo, Syafrizal, Nur Usada, Yopi, Mariono, dan Rahma di dunia di bawah tanah. Setiap makhluk mencerminkan sesuatu tentang para penjelajah itu sendiri, bagaikan metafora hidup yang terbungkus dalam bioluminesensi dan sihir kuno. Luno, sang pembicara mimpi. Penampakan seekor kucing tembus pandang dengan warna yang berubah-ubah, tergantung pada emosi di sekitarnya. Kemampuan berkomunikasi hanya melalui mimpi. Ketika seseorang tidur di dekat Luno, mereka terbangun dengan penglihatan atau jawaban atas pertanyaan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Koneksi? Regan terikat dengan Luno, dan melalui itu mulai memahami kenangan masa kecilnya yang terlupakan. 2. Kabura burung kabut. Penampakan. Seekor burung yang seluruhnya terbuat dari kabut yang berputar-putar, dengan mata bersinar seperti bulan kembar. Kemampuan berbicara dengan teka-teki dan dapat menembus benda padat. Ia memandu para pelancong ke tempat yang mereka butuhkan, bukan ke tempat yang mereka inginkan. Koneksi. Nur Usada mengikuti Kabura ke hutan terbalik dan menemukan hutan tersembunyi di ketiga cacing arsiparis. Penampakan. Cacing raksasa yang bergerak lambat dengan segmen kristal dan ribuan mata kecil. Menyerap ingatan dari tanah dan dapat memutar ulang peristiwa sejarah dengan memproyeksikan adegan holografik dari tubuh mereka. Koneksi. Syafrizal mempelajari sejarah dunia bawah tanah yang terlupakan. Dengan menyentuhnya, memperoleh kefasihan dalam bahasa yang hilang di Ecolings. Penampakan, bayangan humanoid tanpa wajah, meniru gerakan dan suara orang-orang di dekatnya. Kemampuan, mereka mencerminkan ketakutan dan keinginan batin. Jika didengarkan dengan saksama, mereka membisikkan kebenaran yang disembunyikan orang dari diri mereka sendiri. Koneksi. Rahma menghadapi e-callingnya dan menyadari bahwa ia takut akan potensinya sendiri. Setelah itu, kepercayaan dirinya melonjak. 5. Penampakan makhluk mirip pohon dengan kulit kayu dan urat getah yang bercahaya. Anggota tubuh mereka bergerak perlahan, namun hati-hati. Kemampuan dapat memanipulasi kehidupan tanaman, menyembuhkan luka, dan berbagi kebijaksanaan melalui sentuhan. Koneksi. Handoyo disembuhkan oleh Rutkin setelah terjatuh, dan sebagai balasannya diberi benih yang dapat tumbuh di mana saja, bahkan di batu. 6. Ikan chronofish penampakan. Ikan mengambang yang berenang di udara, meninggalkan jejak waktu yang berkilauan di belakangnya. Kemampuan dapat memutar ulang atau mempercepat momen-momen kecil dalam waktu
Mereka sulit dipahami dan hanya muncul ketika seseorang berada di persimpangan jalan. Koneksi. Mariono melihat seekor chronofish dan sekilas membayangkan dirinya di masa depan sedang menulis puisi. Hal itu mengubah cara pandangnya terhadap tujuan hidupnya. 7. The End. Penampakan makhluk kecil menyerupai api dengan sayap, terbuat dari asap dan suara tawa seperti derak api. Kemampuan mengandalkan mimpi yang terlupakan dan dapat menyalakan kembali gairah yang hilang. Koneksi. Yopi yang telah kehilangan rasa ingin tahunya dikelilingi oleh Emberling yang mengingatkannya pada ambisi masa kecilnya untuk menjadi seorang penemu. 8. Kumbang cermin. Penampakan seekor kumbang dengan cangkang yang tidak mencerminkan wajah Anda, melainkan jiwa Anda, kemampuan menunjukkan kepada pemirsa versi diri mereka dari realitas lain apa yang mungkin terjadi, atau apa yang mungkin masih terjadi. Hubungan. Bambang melihat dirinya sebagai penjaga dunia bawah tanah, dan sejak saat itu merasa bertanggung jawab penuh untuk melindungi rahasianya. Setiap makhluk bukan sekadar keajaiban. Mereka adalah guru, pemandu, dan cerminan. Semakin dalam kelompok itu menjelajah, semakin mereka menyadari bahwa dunia di bawah tanah bukan sekadar tempat, melainkan cermin bagi dunia batin mereka. Ikan chronofish mungkin makhluk paling sulit dipahami dan penuh teka-teki di seluruh dunia bawah tanah. Maknanya jauh melampaui keindahannya yang berkilauan atau kemampuannya berenang di udara. Ikan chronofish adalah perwujudan hidup dari fluiditas waktu, dan bertemu dengannya bukanlah hal yang acak. Ia selalu muncul ketika seseorang berada di persimpangan jalan, baik secara emosional maupun spiritual. Magnesi, pilihan dan konsekuensi. Chronofish tidak hanya menunjukkan waktu ia mengujinya. Saat berenang melewati seseorang, ia meninggalkan jejak momen-momen gemerlap. Sekilas masa depan yang mungkin terjadi, atau masa lalu yang mungkin terjadi. Ia memaksa pengamat untuk menghadapi keputusan yang telah mereka buat atau hindari. Refleksi batin. Kehadirannya seringkali memicu introspeksi mendalam. Mereka yang melihatnya melaporkan perasaan seolah-olah telah menjalani beberapa kehidupan dalam satu tarikan napas. Peran naratif dalam cerita. Pertemuan Mariono. Ketika Mariono melihat chronofish, ia tidak hanya melihat sekilas dirinya yang dulu sedang menulis puisi. Ia merasakan bobot setiap kata yang ditulis oleh dirinya di masa depan. Hal itu memberinya kejelasan tentang tujuannya dan keberanian untuk menjalani hidup yang bermakna. Katalis Group. Kemunculan chronofish menandai titik balik dalam perjalanan kelompok tersebut. Setelah momen itu, mereka berhenti menjadi penjelajah belaka dan mulai memahami bahwa mereka adalah peserta dalam kisah yang lebih besar dan sedang berkembang. Kisah yang mungkin akan berdampak ke dunia permukaan. Kemampuan dan mistis jejak temporal. Jejak cemerlangnya dapat diikuti, tetapi hanya oleh mereka yang bersedia menghadapi penyesalan atau harapan terdalam mereka. Pembengkokan waktu, kontak singkat dengan chronofish dapat menyebabkan waktu melambat, berbalik atau bertambah cepat bagi individu tersebut meskipun tidak pernah dengan cara yang dapat diprediksi. Tenun memori dapat menyatukan memori yang terfragmentasi, mengungkap pola dan kebenaran yang sebelumnya tersembunyi. Lapisan filosofis. Ikan chronofish merepresentasikan gagasan bahwa waktu tidaklah linier dan bahwa setiap momen mengandung banyak hal. Ini adalah pengingat bahwa masa lalu tidak tetap, masa depan tidak terjamin, dan masa kini lebih kuat daripada yang sering kita sadari. Luno bukan makhluk biasa. Kucing, tembus pandang yang bisa berbicara dalam mimpi ini,
adalah sebuah teka-teki hidup dan kemampuannya jauh melampaui apa yang tampak. Mari kita bahas kekuatan dan keberadaan Luno secara detail. Luno pembicara mimpi yang dikenal, komunikasi mimpi. Cara kerjanya, Luno tidak pernah berbicara keras. Sebaliknya, ia memasuki mimpi orang-orang di dekatnya, merangkai pesan, penglihatan, atau teka-teki ke dalam tidur mereka. Efek mimpi terasa sangat nyata. Seringkali mengungkap kebenaran tersembunyi, emosi yang tertekan, atau sekilas kemungkinan masa depan. Keterbatasan, Luno tidak dapat memaksa seseorang untuk bermimpi. Ia menunggu dengan sabar hingga orang tersebut tertidur secara alami. Contohnya, Regan pernah bermimpi tentang hutan yang terbakar dan terbangun dengan mengetahui persis di mana menemukan jalan tersembunyi di dunia bawah tanah. Kamuflase emosional. Cara kerjanya adalah tubuh Luno berubah warna berdasarkan suasana emosional di sekitarnya. Biru, tenang, atau percaya. Merah, marah, atau bahaya. Hijau, rasa ingin tahu, atau pertumbuhan. Ungu, misteri, atau keajaiban. Efek bertindak sebagai barometer emosional, membantu kelompok merasakan ketegangan atau keharmonisan, bahkan saat tidak ada yang berbicara. Contoh, selama momen menegangkan di Spiral of Echoes, wajah Luno berubah menjadi merah tua sebelum seorang pun menyadari bahwa mereka tengah diawasi. Menenun memori. Cara kerjanya, dengan menyentuh dahi seseorang dengan cakarnya, Luno dapat menggabungkan ingatan untuk sementara waktu, memungkinkan dua orang untuk mengalami masa lalu masing-masing. Efek ini menciptakan empati dan pengertian yang mendalam, seringkali menyelesaikan konflik atau membuka pengetahuan yang terlupakan. Keterbatasan, efeknya hanya berlangsung beberapa menit, dan kedua belah pihak harus menyetujuinya. Contohnya, Yopi dan Rahma pernah berbagi kenangan tentang ketakutan masa kecil mereka, dan setelah itu, mereka menjadi tidak terpisahkan. Sensitivitas temporal. Cara kerjanya, Luno dapat mendeteksi pergeseran waktu, fraktur, loop, atau anomali. Luno seringkali bereaksi sebelum kelompok menyadari ada yang salah. Efek memandu kelompok menjauh dari zona tidak stabil atau menuju peristiwa yang sensitif terhadap waktu. Sifat unik, saat waktu berubah, bayangan Luno terbagi menjadi beberapa versi dirinya sendiri, masing-masing menunjuk ke arah yang berbeda. Contoh, di dalam gua Chronofish, bayangan Luno bertambah banyak, memperingatkan Mariono agar tidak melangkah ke dalam riak waktu. 5. Pengenalan jiwa. Cara kerjanya, Luno dapat mengenali hakikat seseorang, bukan hanya siapa mereka saat ini, tetapi siapa mereka di masa depan. Efek, ia memilih teman bukan berdasarkan status atau kekuatan, melainkan berdasarkan potensi. Setelah terikat, ia akan tetap setia seumur hidup. Misteri, tidak seorang pun tahu dari mana Luno berasal, tetapi legenda mengatakan ia lahir dari mimpi pertama yang pernah diimpikan di dunia bawah tanah. Contoh, Bambang pernah bertanya kepada Luno mengapa ia memilih Regen. Luno memasuki mimpinya malam itu dan menunjukkan kepadanya sebuah visi tentang Regen yang menyelamatkan dunia bawah tanah di langkah masa depan yang belum terjadi. Luno bukan sekadar makhluk, ia adalah pemandu, cermin, dan penjaga kebenaran batin. Kehadirannya mengubah perjalanan dari petualangan fisik menjadi pengembaraan yang sangat personal. Setelah melewati terowongan gelap, kristal bercahaya, makhluk-makhluk yang tak bisa dijelaskan, dan waktu yang tak berjalan lurus. 8 sahabat berdiri di ambang pilihan, kembali ke dunia atas, atau menetap di kedalaman yang telah mengubah mereka selamanya.
mereka yang memilih pulang. Beberapa dari mereka merasa panggilan dunia atas terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka membawa pulang bukan hanya kenangan, tapi juga perubahan dalam jiwa mereka. Bambang. Ia pulang dengan tekad baru untuk menjaga rahasia dunia bawah tanah, menjadi pelindung dari jauh. Handoyo, setelah disembuhkan oleh Rutkin, ia ingin membawa semangat penyembuhan ke dunia atas, menjadi tabib dan penulis Syafrizal dengan bahasa kuno yang kini ia kuasai. Ia berjanji akan menulis tentang dunia bawah tanah bukan sebagai fakta, tapi sebagai legenda. Yopi, terinspirasi oleh Amberlings, ia kembali untuk mengejar impian masa kecilnya sebagai penemu dengan semangat yang menyala. Mereka yang memilih menetap, yang lain merasa bahwa dunia bawah tanah adalah rumah sejati mereka, tempat di mana jiwa mereka menemukan makna. Regan, terikat oleh ikatan mimpi dengan Luno, ia memilih tinggal dan menjadi penjaga mimpi, membantu makhluk bawah tanah memahami manusia. Nur Usada, setelah berbicara dengan Kabura dan melihat waktu berhenti, ia merasa damai di sana. Ia menetap sebagai penjelajah waktu, memetakan retakan dan aliran waktu yang tak terlihat. Mariono, ia menemukan versi dirinya yang paling jujur di ruang waktu. Ia menetap untuk menulis puisi yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang berani bermimpi. Rahma, sosok misterius yang selama ini diam, ternyata memiliki kemampuan membaca emosi makhluk bawah tanah. Ia menetap sebagai juru bicara antara dunia manusia dan dunia kristal. Pintu terowongan kini tertutup, tapi tidak terkunci. Dunia bawah tanah tetap ada berdenyut, bermimpi, menunggu jiwa-jiwa yang cukup berani untuk mendengarkan bisikannya. Dan 8 sahabat itu, meski terpisah oleh dunia, tetap terhubung oleh satu hal. Mereka pernah melihat dunia yang tak bisa dijelaskan dan tak akan pernah sama lagi. Penasaran dengan kelanjutan kisah mereka? Jangan lupa tekan tombol follow cerita BBG untuk mengikuti petualangan selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.